Masya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya sudah bersuci atau ba'd. Terima kasih Kemudian Bapak. bersentuhan dengan suami, rahimana wa wudunya batal. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ikuti Islam azani Allah wa yakum, para pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar radio dimanapun Anda berada. Alhamdulillah senang sekali di kesempatan yang berbahagia ini kami dapat menyapa Anda kembali di program live interaktif bertemakan tentang hidup indah dengan sunnah, dan program ini diasuh dan juga dibimbing oleh guru kita Al-Ustadz Dr. M.H. Hasan Ayatullah Hafizahullahu Ta'ala, yang dimana beliau adalah salah satu anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Salat dan salam semoga tercurahkan kepada sholli tauladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, juga para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman nanti. Allahumma amin. Ikuti Islam azani Allah wa yakum, kami juga konfirmasi kepada Anda untuk live interaktif ini kami direlay oleh beberapa stasiun radio yang tergabung di RTVC, Asosiasi Radio Televisi Islam Indonesia. Di antaranya ada Radio Bimbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio Suara Madinah Caruban, kemudian Radio MD FM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, kemudian Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al Hikmah Banyuwangi, Radio Albina AM Bekasi, kemudian Radio Tua FM Riau, Radio Dai Tengaran, dan Radio Mas FM Seragen. Terima kasih, jazakumullahu khairan. Dan alhamdulillah telah terhubung bersama guru kita Al-Ustadz Dr. M. Hasan Ayatullah Hafizahullahu Ta'ala langsung dari kediaman beliau di Banyuwangi, Jawa Timur, dan kita sapa beliau dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ahlan, Ustadz. Ahlan, Pak Ustadz. Afik barakallahu, Ustadz. Bagaimana kabar, Ustadz? Alhamdulillah, Ustadz. Nah, Ustadz, terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz yang telah meluangkan waktunya di kesempatan kali ini, Ustadz. Barakallahu fikum, Ustadz. Nah, Ustadz, sebagaimana biasanya di kesempatan ini kami minta sedikit nasihat untuk menyemangati kami untuk nambah ilmu lagi, Ustadz. Nah, tafadhol Ustadz, maskur. Allahumma Nah, qadarullah. Sepertinya terputus, mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Kita sambung kembali. Nah, Ustadz, tersambung kembali, Ustadz. Assalamualaikum, Ustadz. Nah, Ustadz, afwan Ustadz, ada kendala teknis yang terjadi, Ustadz. Baik. Nah, Ustadz, tafadhol maskur, Ustadz. Taib, dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dengan sanad yang hasan, dan ini merupakan hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibna Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali." Wahai manusia, anak Adam, selama engkau berdoa kepadaku dan engkau berharap kepadaku, maka aku akan ampuni dosa-dosamu, baik sebesar apapun dosamu, dan aku tidak akan peduli. Ya ibna Adam, law balagat dhunubuka anana as-sama' thumma astaghfartani ghafartu lak. Wahai anak Adam, seandainya engkau memiliki dosa
seluas awan di langit, kemudian engkau minta ampun kepadaku, niscaya aku akan ampuni engkau. Ya bani Adam, law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka biqurabiha maghfirah. Wahai anak Adam, seandainya engkau datang menemuiku dengan membawa sebesar bumi dosa-dosa, akan tetapi engkau tidak menyekutukanku dalam beribadah, maka aku akan mendatangimu dengan berbagai ampunan sebesar dosamu itu pula. Hadis ini disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah menjadi 3 sebab atau dasar diampuninya dosa. Yang pertama adalah doa kepada Allah dan selalu berharap kepadanya. Seseorang tidak berharap kepada selain Allah. Memang kita mengambil sebab, kita berusaha mendatangi dokter, mendatangi tempat-tempat pekerjaan, akan tetapi semua kita tetap bertawakal dan kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akan mendapatkan sebuah kesempatan untuk ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, seorang berusaha untuk meminta ampun dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, tauhid. Tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, dalam berdoa, dalam minta pertolongan, dalam meminta agar musibah dihilangkan. Ini merupakan pelajaran penting untuk seorang muslim yang muwahhid. Seorang muslim, hamba Allah, ahlus sunnah yang mengetahui ajaran Islam dan sesungguhnya tidak mencampur ibadahnya dengan sesuatu yang bisa mengeruhkan. Termasuk ketika kita menghadapi musibah. Ketika kita terpepet, jangan sampai ada orang yang mencari jalan pintas, memiliki tahayul, khurafat, keyakinan nenek moyang, sehingga kita meyakini untuk menolak bala ada ritual khusus, atau ada doa yang ditambah-tambah dengan ritual nenek moyang. Ini sangat berbahaya dan bertolak belakang dengan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sangat harapkan ketika kita mengetahui agama, kita tenang menghadapi musibah dan kita tenang karena memiliki Allah Subhanahu wa taala yang akan tetap menjaga, memelihara dan juga akan memberikan hal yang terbaik untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita lapang dada, memberikan kita petunjuk sehingga kita senantiasa menjadi hambanya yang bersyukur dikala mendapat nikmat dan sabar dalam menghadapi cobaan dan musibah. Wallahu taala a'lam. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad. Ustaz, Masya Allah, jazakallahu khairan atas nasihatnya Ustaz, barakallahu fikum. Ikuti Islam, demikianlah nasihat pembuka dari guru kita, dan semoga apa yang disampaikan Ustaz bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu fikum. Ikuti Islam para pemirsa Fatwa TV dan para pendengar radio dimanapun Anda berada, dan kami mengajak Anda untuk berpartisipasi. Jika Anda ingin mengajukan pertanyaan, Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di 021 2123 2333. Semoga Allah mudahkan, silahkan. Dan pada Ustaz, sambil menunggu penelpon yang masuk, kita bacakan pertanyaan yang sudah ada, Ustaz. Baik, silahkan. Bismillah, pertanyaan pertama dari hamba Allah di Kediri, Jawa Timur. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, bagaimana pendapat Ustaz tentang Ibnu Battutah, yaitu ilmuwan dan traveler muslim, dan di antara karya beliau adalah buku Rihlat Ibnu Battutah, yaitu yang menceritakan perjalanan beliau mengelilingi dunia. Apakah kita boleh membacanya sekaligus mempercayai sepenuhnya terhadap isi buku tersebut? Karena sebagian isi buku tersebut adalah kisah karomah-karomah wali-wali Allah. Mohon pencerahannya Ustaz. Syukron jazakallahu khairan. Wa jazakumullahu khairan. Taib. Buku Rihlah Ibnu Battutah sesuai dengan judulnya. Ya. Judulnya adalah travel atau kisah perjalanan. Ya. Disebutkan bahwa beliau sempat melakukan atau mengarungi perjalanannya itu sekitar 27 tahun. Ya, pindah dari tempat ke tempat, dari daerah ke daerah, kemudian beliau tuliskan kisah-kisah yang dilalui. Akan tetapi memang ada beberapa pelajaran atau poin-poin yang mungkin perlu disampaikan. Yang pertama, buku itu adalah buku kisah perjalanan.
sehingga tidak pantas untuk menjadi landasan dalam beribadah. Yang kedua, seandainya bisa dijadikan sebuah referensi untuk buku sejarah misalkan, buku tersebut pun juga tidak dibarengi dengan bukti otentik seperti sanad misalkan. Nah, sehingga contoh kita ingin mengetahui sebuah tempat di daerah Maroko atau Tunis sekarang, seperti disebutkan dalam buku itu. Tetapi ketika buku ini dipadukan atau dikorelasikan dengan buku sejarah atau buku biografi seorang ulama di daerah itu, kok ternyata tidak sama, maka tentu yang lebih dipegangi dan berhak dijadikan landasan adalah yang memiliki sanad dan betul-betul ahli dalam daerah itu. Kemudian yang ketiga, buku ini ternyata tidak ditulis sendiri oleh beliau. Ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Beliau mengatakan bahwa buku itu ternyata ditulis oleh seorang yang bernama, kalau tidak salah, Abdullah ibn Bazzi al-Kalbi. Dan ternyata penulis ini sendiri yang menyusun pernah dihukumi dengan hukuman yang tidak maksudnya dihukumi, artinya disebut oleh seorang ahli hadis yang bernama Al-Bulqini rahimahullah dengan sebutan muttaham bil wad'. Nah, ini Ibnu Bazzi al-Kalbi ini disebutkan dia ini adalah seorang yang tertuduh pendusta. Nah, bagaimana dia sekarang akan menuliskan sesuatu tanpa sanad pula begitu. Dan ini memang disebutkan oleh Ibnu Bazzi dalam Muqaddimah Rihlah Ibnu Battutah itu. Dalam pendahulunya dia mengatakan ini yang saya tuliskan tentang sesuatu dari kalimat atau kata-kata guru saya. Berarti memang bukan pernyataan gurunya langsung, akan tetapi dia tulis sendiri dari rangkaian kata-kata dia, yaitu Ibnu Bazzi tadi. Dan dalam penutup dari buku Rihlah Ibnu Battutah itu sendiri juga sama. Dia mengatakan intaha ma lakhastuhu min kalami Syekh Abi Abdullah, maksudnya Muhammad bin Battutah. Sampai sini selesai apa yang saya ringkas dari perkataan guru saya. Nah, ini menunjukkan bukan tulisan Ibnu Battutah sendiri. Dan si penulis dan penyusun ini sendiri seperti kita sebutkan tadi, ternyata dia memang muttaham, tertuduh sebagai seorang pendusta dan pemalsu. Nah, kemudian ada catatan lain lagi, dalam buku itu banyak kisah-kisah yang tidak masuk akal. Ya, tidak masuk akal. Seperti contohnya beliau ketika datang ke Tunis, kemudian bertemu dengan seorang alim yang bernama Ibnu Ghammaz atau siapa di daerah Tunis itu, dan setelah dipelajari dari referensi lain ternyata seperti tidak nyambung. Ini mengesankan dengan kuat bahwa beliau tidak ketemu langsung. Ini ada kesan bahwa itu memang bukan tulisan beliau, atau mungkin ada tulisan tapi semacam tidak bertemu langsung dengan sang alim itu. Nah, ditambah lagi ada kisah-kisah heroik seperti diceritakan dia datang ke sebuah pulau. Ternyata di pulau itu ada warga dan masyarakatnya, komunitasnya, perempuannya semua payudaranya cuma satu. Ya, ini subhanallah, orang susah untuk percaya. Dan seandainya percaya atau tidak, memang tidak ada dasar dan kaitannya dengan ibadah. Untuk apa seorang memperdebatkan itu? Kemudian ditambah lagi, di situ ada beberapa hal yang dikritisi oleh sang pentahqiq atau peneliti buku itu. Ada seorang peneliti yang mentahqiq kitab Rihlah Ibnu Battutah, namanya Dr. Ali siapa gitu yang mentahqiq kitab itu. Nah, di situ disebutkan bahwa Ibnu Battutah bertemu dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah sedang memberikan ceramah di hari Jumat bulan Ramadan tanggal 10 Ramadan tahun 726 misalkan begitu. Nah, kemudian di situ dikatakan bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa Allah itu turun dari langit seperti aku turun dari mimbar ini. Disebutkan seperti itu. Dan ini sang peneliti manuskrip ini sendiri mengatakan ini jelas tidak mungkin, bahkan ini kadzib. Ini adalah kedustaan yang disematkan kepada Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Kenapa demikian? Karena dicocokkan dengan sejarah lain. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah
beliau meninggal tahun 728. Sementara cerita yang disampaikan oleh Ibnu Battutah tahun 726, berarti 2 tahun sebelumnya, dan di bulan Ramadan. Padahal di tahun itu Syekhul Islam ditangkap, dipenjara dan tidak dikeluarkan kecuali setelah beliau meninggal. Nah, dan kapan ditangkapnya? Bulan Sya'ban sebelum Ramadan. Lalu bagaimana seorang Ibnu Battutah akan melengok-lengok ke penjara yang dikhususkan untuk Syekhul Islam Taimiyah? Nah, sehingga ini belum lagi yang cerita-cerita karomah, kemudian ada kisah-kisah heroik, keajaiban-keajaiban. Yang itu semua bisa jadi ketika seseorang terlalu berluas-luas dalam baca seperti itu, selain tidak bermanfaat juga khawatir akan berpengaruh pada ibadahnya. Dan kita harus pahami, ibadah kita ini tidak dibangun di atas kehebatan. Artinya kejadian heroik, orang bisa terbang di atas angin, berjalan di atas air, orang banyak menangis, banyak pengikut dan sebagainya. Agama ini dibangun di atas dalil. Maka wallahu a'lam, kesimpulannya seandainya kita menyibukkan diri dengan rihlah yang lebih istimewa, perjalanan menuju alam akhirat, itu insyaallah lebih bermanfaat. Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan, "An-nasu mundzu khuliqu lam yazalu musafirin wa laysa lahum hattun fi rihalihim illa fil jannati awin nar." Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, semua orang sejak mereka dilahirkan selalu dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak sampai atau belum berhak untuk mengatakan tenang. Semua perbekalannya diletakkan kecuali ketika mereka sudah sampai di surga atau di neraka. Karena perjalanan ini panjang. Dan kita perlu mempersiapkan, kita perlu mencari tahu tentang agama, mendalami Islam dengan benar agar ibadah kita semakin benar sesuai dengan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu insyaallah lebih bermanfaat. Kalau memang kita punya kecenderungan untuk membaca sejarah, baca sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, baca biografi para ulama, sahabat Nabi, para tabi'in dan nasihat-nasihat mereka, insyaallah itu akan lebih banyak manfaatnya. Wallahu a'lam. Ustaz, Masya Allah, barakallahu fikum, jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Ikuti sama adzan ya Allah wa yakum. Kembali kami mengajak Anda untuk berpartisipasi. Jika Anda ingin mengajukan pertanyaan kepada Ustadz, Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di 021 2123 2333 dan nomor telepon tersebut tertera di layar kaca Anda saat ini. Ini kita angkat kembali pertanyaan melalui redaksi, Ustadz. Baik, silahkan. Dari Revi di Depok, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Saya pernah merasakan ada yang keluar dari jalur depan ketika sholat. Selesai sholat, saya cek tidak ada apa-apa. Dan akhir ini saya merasakan hal yang sama ketika sholat. Karena pengalaman sebelumnya, saya cek tidak ada yang keluar, maka saya lanjut saja sholatnya. Namun saya coba memastikan setelah sholat dan ternyata ada yang keluar. Namun saya cium tidak bau. Biasanya saya buang air kecil sebelum wudu. Bagaimana sholat saya, Ustadz? Apakah perlu diulang? Mohon nasihatnya, syukron. Taib. Ini seringkali terjadi di sebagian kalangan, ya. Memang ada sebagian mereka yang betul-betul keluar cairannya. Dan biasanya cairan itu kalau seandainya sakit, mungkin yang keluar adalah cairan najis, yaitu wadi, bekas cairan buang air besar atau buang air kecil, atau mungkin memang bekas air kencing. Atau yang banyak juga terjadi di kalangan kaum muslimin adalah was-was, keluar apa enggak, dan memang terbukti seringkali ketika dicek tidak keluar apa-apa. Nah, ini menunjukkan memang rasa was-was dominan. Maka Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah, beliau mengatakan masing-masing kita memiliki peluang untuk dihinggapi rasa was-was. Akan tetapi tergantung bagaimana kita menyikapi rasa was-was itu. Kalau seandainya kita tepis dan memang tidak ada obat yang pantas untuk kita pakai ketika menghadapi rasa was-was selain kita tidak memperdulikan was-was. Dan was-was itu ketika kita ikuti maka akan bertambah menjadi besar. Dan muaranya pada saat bersuci, ketika kencing merasa jangan-jangan masih ada yang keluar, barangkali masih ada najisnya, tidak segera selesai. Setelah itu berwudu, jangan-jangan ada bagian yang belum terbasuh, jangan-jangan perlu diulangi sampai berkali-kali, kemudian sampai di sholat.
sholat takbirnya kurang mantap, bacaannya jangan-jangan tadi ada yang ketinggalan segala macam, sampai seorang tersiksa sekali dengan perasaan was-was. Dan mungkin di antara kita pernah melihat ada orang yang sedang diuji oleh Allah dengan perasaan seperti itu. Tidak ada cara yang pantas untuk menghadapi penyakit itu selain harus dicuekin. Ya. Dan saya pernah melihat ada seorang santri waktu itu merasa, dan saya lihat sendiri orangnya betul-betul was-was, orang sudah tertidur semua, dia bangun menuju ke kamar mandi atau toilet masjid, kemudian dia guyur semua badannya tengah malam dan dingin, karena memang dia terhinggap rasa was-was yang berlebihan, sehingga bukan hanya celananya, bahkan di bagian atas bajunya disiram semua. Dia merasa ada najis yang belum tersiramkan. Itu betul-betul sudah level atas was-wasnya. Maka nasihat para ulama, mereka mengatakan penyakit was-was ini tidak ada obat yang pantas selain dicuekin, ya, tidak usah diperdulikan. Tapi berarti bagaimana ketika seseorang berwudu, maka cukup berwudu, kemudian sudah, kalau seandainya memang tidak buang air atau buang air kemudian bersuci dengan sesuci-sucinya. Kemudian dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilihat oleh seorang sahabi yang bernama Al-Hakam bin Sufyan Ats-Tsaqafi. Beliau bercerita, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala thumma nadaha ala farjihi." Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buang air kecil, kemudian beliau percikkan air di arah kemaluannya. Para ulama menyebutkan maksudnya bukan di kemaluannya, akan tetapi di baju yang menutupi kemaluannya, disiram dari luarnya. Ini kata para ulama mensyarah hadis itu, maksudnya agar memutus kemungkinan ada was-was. Dan memang Nabi SAW tidak akan dihinggapi was-was, karena Allah Subhanahu Wa Taala menjaga beliau dari bisikan syaitan. Akan tetapi ini dilakukan dalam rangka mengajarkan kepada umatnya. Nah, maka cara seperti ini bisa menghindari juga perasaan was-was. Ketika kita berwudu, memang buang air, maka setelah kita selesai bersuci, kita percikkan air ke celana atau ke sarung. Ketika habis sholat, ragu, lihat aja, oh ini basah. Basahnya basah air yang memang saya siramkan tadi. Ini disebut oleh para ulama seperti itu, agar tidak ada kesempatan syaitan untuk memberikan perasaan was-was. Taib. Ini kondisi seandainya memang kita dalam kondisi was-was. Kalau seandainya tidak was-was, tapi memang terkadang ada cairan yang keluar, tapi itu terkadang dan seringnya tidak. Ada perasaan seperti itu, tapi kadang tidak, seringnya tidak, tapi kadang iya. Maka seandainya perasaan itu ada setelah wudu, kemudian setelah sholat, maka tidak perlu mengulang sholatnya. Tidak perlu mengulang sholatnya. Kalau seandainya orang itu memang terkena penyakit yang air kencingnya tidak bisa habis, artinya menetes terus, dia tidak bisa kendalikan. Nah, ini juga ada pembahasannya dalam buku fikih namanya Shahibus Silas. Shahibus Silas artinya seseorang tidak bisa menahan laju keluarnya kencing sehingga keluar terus. Dan ini ada di sebagian orang yang sudah berumur atau sebagian orang yang masih muda tapi memang berpenyakit. Maka cara yang seperti ini para ulama mengatakan dia tunda wudunya sampai betul-betul menjelang waktu sholat. Apabila sudah dekat waktu sholat, maka dia bersuci, kemudian dia bersihkan tempat keluar air kencingnya, kemudian dia tutupi agar tidak merembes keluar. Dengan cara apapun dia tutupi organnya agar tidak mengeluarkan air kencing ketika sholat dan mengenai baju yang najis. Setelah itu dia sholat dan tidak perlu memperhatikan lagi, meskipun keluar tidak apa-apa karena itu penyakit. Nah, setelah itu sudah sholatnya sah. Nah, jadi wallahu alam, prediksinya tentang yang berkaitan dengan kondisi yang ditanyakan, kalau seandainya memang itu diketahuinya setelah sholat, wallahu alam, insya Allah tidak perlu mengulangi sholatnya kembali. Kecuali kalau seandainya memang penyakit itu ada atau memang dia sering keluar air itu, nah kemungkinannya adalah air kencing dan memang dalam jumlah yang sedikit, maka tidak sampai ada baunya. Atau bisa jadi itu bukan air kencing, tapi bekas air wudhu tadi yang dipakai untuk bersuci. Maksudnya bukan air wudhu, tapi air untuk bersuci setelah dia buang air. Bisa jadi seperti itu. Intinya kalau seandainya memang ada orang yang punya kebiasaan keluar itu, maka berarti yang keluar itu adalah air kencing. Maka
seandainya dia tidak melakukan yang tadi kita sebutkan, berhati-hati, kemudian menjelang sholat dia tutupi tempat keluar kencingnya, kemudian dia sholat. Nah, kalau seandainya tidak lakukan itu, dia swag aja sholat begitu, nah dia mungkin perlu mengulang sholatnya. Tapi kalau seandainya tidak, yang keluar terkadang aja seperti itu, maka insya Allah biiznillah wallahu alam tidak mengulang, tidak apa-apa. Ya, karena memang jarang seperti itu, dan kita sudah sebutkan tadi, disebutkan oleh penanya, seringkali tidak ada yang keluar. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa difahami. Dan kita angkat pertanyaan via telepon yang sudah masuk. Oh iya. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Ibu Siska di Jakarta. Silakan. Terima kasih. Semoga Allah menjaga Pak Ustadz sekeluarga dan seluruh kru TV Fatwa TV. Amin. Amin. Saya ingin menanyakan mengenai sholat sunnah 4 rakaat sesudah Isya. Apakah Rasulullah selalu melakukan sholat sunnah tersebut selain sholat sunnah rawatib 2 rakaat sesudah Isya? Nah, bagaimana cara melakukannya? Sholat sunnah Isya sesudah Isya 2 rakaat, kemudian dilanjutkan 2 ditambah 2, 4 rakaat. Yang pernah saya dengar hadisnya itu seperti malam Lailatul Qadar, tapi fullnya bagaimana gitu hadisnya saya belum jelas. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Jazakallah khairan. Nah, ya, Ibu Siska, terima kasih sudah menelpon di Fatwa TV. Terima kasih. Nah, Ustaz, tafadhol Ustaz. Baik, memang ada hadisnya yang berkaitan dengan itu. Rasulullah SAW melaksanakan sholat 4 rakaat sepulang beliau dari masjid, sebelum beliau tidur. Dan sebagian ulama seingat saya berbeda pendapat apakah hadis itu dinyatakan sahih atau tidak. Orang yang menyatakan hadis itu lemah maka sudah selesai, tidak mengamalkan. Sedangkan orang yang menyatakan bahwa hadis itu sahih atau hasan sehingga tetap bisa diamalkan, mereka mengatakan bahwa 4 rakaat itu bukan semuanya sholat rawatib. Artinya sholat rawatib adalah sholat sunnah yang dilakukan mengitari sholat fardu. Sehingga 4 rakaat itu bukan sholat sunnah rawatib yang mengitari sholat isya. Jadi itu masuk dalam jumlah bilangan sholat malam. Nah, kalau seandainya masuk ke dalam jumlah bilangan sholat malam, maka pelaksanaannya adalah 2 rakaat karena ada hadis lain yang sahih dalam Bukhari dan Muslim dari jalur Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan salatul laili masna, salat malam 2 rakaat, sehingga orang yang akan melaksanakan itu salatnya 2 rakaat salam, kemudian 2 rakaat salam, dan itu wallahu alam menjadi pendapat yang dikuatkan. Sekalipun ada sebagian ulama dalam mazhab lain, saya lupa apakah itu mazhab Hanafi atau tidak, mereka membolehkan sholat 4 rakaat sekaligus, seperti dalam riwayat yang menyatakan bahwa sholat malam 4 rakaat. Kemudian ada juga sholat sunnah sebelum zuhur 4 rakaat, maka dilakukan 4 rakaat sekaligus tanpa salam di masing-masing 2 rakaatnya. Akan tapi wallahu alam, pendapat yang diyakini oleh mayoritas ulama adalah hadis tadi yang dikatakan salatul laili masna. Salat malam dilakukan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Bahkan termasuk salat siang. Ada tambahan dalam riwayat tadi salatul laili masna, ada salatul laili wan nahari masna. Salat malam dan siang dilakukan 2 rakaat. Maksudnya selain salat fardu. Meskipun tambahan wan nahar atau di waktu siang itu diperselisihkan para ulama, ada yang mengatakan itu adalah tambahan yang tidak sahih dan lain sebagainya. Tapi yang jelas kalau seandainya pendapat yang menyatakan hadis tentang salat 4 rakaat sunnah setelah salat isya adalah sahih, maka dia mengatakan bahwa salat malam itu masuk dalam bilangan salat yang dilakukan di malam hari, sehingga bukan merupakan salat witir, salat rawatib setelah isya. Nah, wallahu alam seperti itu. Sehingga 2 rakaat. Wallahu alam. Nah, Ustaz, barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian Ibu Siska di Jakarta, semoga bisa jadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Dan kita angkat kembali pertanyaan via website Ustaz dari Fahrul Nofriansyah di
Lingga Riau, Kepulauan Riau. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, jika kita sebagai makmum dan saat kita belum menyelesaikan bacaan ruku, imam sudah bangkit, apakah makmum wajib menyelesaikan bacaan rukunya tersebut, padahal makmum mengikuti imam dari awal dan bukan makmum masbuk? Begitu juga untuk bacaan saat sujud, duduk di antara dua sujud dan tahiyat awal. Mohon penjelasannya Ustadz, jazakallahu khairan. Taib. Untuk pelaksanaan sholat, bacaan di dalam sholat ini sebagian ulama mengatakan masuk dalam sunnah-sunnahnya sholat. Seingat saya itu adalah madhab Syafi'i. Mereka mengatakan bahwa bacaan dalam sholat, zikirnya, sujud, rukuk dan lain sebagainya adalah sunnah. Sehingga orang yang mengatakan bahwa semua bacaan dalam salat sunnah selesai urusannya. Ini tentu selain Al-Fatihah, karena Al-Fatihah banyak ulama, bahkan kalau tidak malah itu merupakan pendapat jumhur atau mayoritas mengatakan bahwa surat Al-Fatihah adalah rukun. Nah, selain surat Al-Fatihah, para ulama mengatakan bacaan dalam salat adalah sunnah, maka ditinggalkan pun tidak masalah. Nah, sebagian mazhab seperti Hanabilah mengatakan bahwa bacaan dalam salat adalah wajib, sehingga orang yang meninggalkan wajib perlu sujud sahwi. Namun demikian, orang yang meninggalkan bacaan karena mengikuti imam, maka dia tidak mengapa, karena mengikuti imam sendiri merupakan sebuah rukun. Sehingga ketika ada orang yang berpindah dari satu rukun ke rukun yang lain, padahal dia belum selesai dalam membaca bacaan rukun yang pertama, maka dia sudah gugur untuk berpindah ke rukun berikutnya dalam rangka mengikuti imam. Dan ini ada salah satu contohnya ketika Rasulullah SAW menjelaskan untuk orang yang datang terlambat dan dia mendapati imamnya sudah hampir selesai dari atau sudah selesai dari berdiri dalam sholat, selesai kemudian dia ruku. Orang yang datang dalam keadaan ruku, maka dia diperintahkan untuk segera ruku dan dia akan terhitung satu rakaat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rasulullah SAW menyatakan, "Idza ji'tum wa nahnu sujud fasjudu wa la ta'udduha syai'an." Apabila kalian mendatangi salat berjamaah dan kami dalam keadaan sujud, maka kalian sujud. Kalian sujud tapi jangan dihitung satu rakaat. Wa man adraka ar-rak'ata faqad adraka as-shalah. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang mendapatkan ruku' maka dia telah mendapatkan bilangan satu rakaat. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa orang yang datang, kalau seandainya dia datang dari awal, imam sedang berdiri, maka dia wajib membaca Al-Fatihah. Akan tetapi ketika dia datang, imam sudah rukuk, maka dia segera masuk ke dalam sholat, ikut rukuk bersama imam, dan Fatihahnya sudah tidak perlu dia baca lagi karena dia imam yang dia ikuti sudah berpindah ke rukun berikutnya. Wallahu alam, seperti itu. Ini seandainya bacaan imam memang wajar. Wajar artinya tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Nah, tidak terlalu cepat maksudnya apabila sampai pergerakan itu meninggalkan tumakninah dalam sholat. Sebagian imam, semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua, sholatnya terlalu cepat. Allahu Akbar, sami'allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sehingga kita belum ngapa-ngapain. Ya, bukan hanya kita mendapatkan kesempatan membaca dalam sholat, bahkan untuk tumakninah sujud kita pun tidak sempat karena kita harus segera ngangkat, turun, ngangkat lagi. Wallahu alam, seperti ini. Kalau seandainya kita memisahkan diri pun insya Allah tidak mengapa, karena kita khawatir sholat yang meninggalkan tumakninah ini, dan para ulama mengatakan tumakninah pun rukun dalam sholat. Dan kita pernah sebutkan dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW pernah melihat ada orang yang sholatnya tidak tumakninah, diulang, diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mengulang. Irji' fasalli fa innaka lam tusalli, ayo balik, kamu belum sholat. Faraja'a fasalla kama kana thumma raja'a fasallama alaihi. Orang itu sholat seperti tadi, kemudian datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam, dijawab lagi oleh Rasulullah SAW, kemudian dibalik lagi, katakan irji' fasalli fa innaka lam tusalli, balik lagi, sholat lagi, kamu belum sholat, sampai 3 kali. Sampai akhirnya orang tadi mengatakan, walladzi ba'atsaka bil haqqi ya Rasulullah ma uhsinu ghairahu fa'allimni. Ya Rasulullah, aku enggak bisa lagi. Salat saya sudah seperti itu, ajari saya. Maka Rasulullah SAW, idza qumta ila shalah fakabbir. Kalau kamu nanti salat, kamu takbir. Tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian kamu baca
surat dari Al-Quran yang kamu bisa. Thumma rka' hatta tatma'inna raki'ah. Kemudian kamu rukuk, dan rukuklah sampai betul-betul tumakninah. Kemudian thumma rfa' hatta ta'tadila qa'iman. Kemudian kamu bangun, i'tidal, sampai bangunnya itu sempurna, tenang, ya, lurus. Thumma sujud hatta tatma'inna sajida. Kemudian sujudlah sampai kamu tumakninah dalam sujudmu. Nah, ini harusnya salat seorang seperti itu. Nah, ketika kita mendapati imam terlalu cepat seperti itu, maka kita bisa saja untuk memisahkan diri, karena khawatir salat kita juga meninggalkan tumakninah seperti itu. Wallahu a'lam. Akan tapi jika seandainya bacaan imam atau tata cara salatnya sudah wajar, maka tidak apa-apa kita tinggalkan bacaan kita untuk mengikuti imam. Wallahu a'lam. Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa difahami. Dan kita angkat kembali pertanyaan via telepon yang sudah masuk. Silakan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana, Bapak? Dari Bapak Sunaji di Lampung. Bapak Sunaji di Lampung. Betul. Ya, silakan Bapak. Ini ada 2 pertanyaan. Ya. Baik, silakan, Pak. Ini Ustaz, bagaimana kalau kita melakukan sholat witir itu, kan ganjil ya, sholat witir itu kan ganjil. Namanya kalau kita melakukan 3 rakaat 1 salam bagaimana? Ya, cukup pertanyaannya Bapak Zul. Ya, Bapak Zul, mohon maaf bisa dikecilkan saja suara televisinya. Oke. Ya, untuk berbicara dengan Ustadz melalui telepon saja. Ya. Taib. Sudah. Oh, sudah. Nah, Sudah. Ya, cukup Bapak. Sudah. Ya, baik. Terima kasih Bapak Zul sudah menelpon di Fatwa TV. Barakallahu fikum. Mohon ditunggu jawabannya. baik. Dalam sunnah Nabi SAW memang witir artinya adalah ganjil. Dan dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan, ij'alu akhir salatikum bil laili witran. Jadikan bagian akhir dari salat malammu witir atau ganjil. Kemudian dalam hadis yang lain dan sahih juga Rasulullah SAW menyatakan salatul laili mathna mathna. Salat malam itu 2 rakaat 2 rakaat. Fa idza khashiya ahadukum as-subha shalla rak'atan wahidatan tutiru lahu ma qad shalla. Apabila dia khawatir waktu subuh segera datang, maka hendaklah dia melakukan salat 1 rakaat yang akan membuat semua bilangan salat malam yang tadi dilaksanakan menjadi ganjil. Nah, tadi salat 2 rakaat berarti genap, 2 rakaat lagi genap lagi terus sampai mungkin 10-20 rakaat. Kemudian ketika waktu sudah menjelang salat subuh, salat 1 rakaat sehingga semua jumlah bilangan genap itu menjadi witir. Nah, sekarang pembahasannya, apakah boleh salat witir dibagi 2 rakaat kemudian 1 rakaat? Wallahu alam, bisa jadi apa yang ditegaskan oleh para ulama dalam madhab ini berdasar dari hadis yang kita sebutkan tadi. Salatul laili wan nahari mathna mathna. Salatul laili mathna mathna. Salat malam 2 rakaat 2 rakaat. Fa idza khashiya ahadukum subha shalla rak'atan wahidah. Kalau kalian khawatir waktu subuh akan datang, maka dia salat 1 rakaat. Nah, sehingga salat yang paling terakhir 1 rakaat. Nah, dan ini diyakini oleh banyak madhab, termasuk di antaranya madhab Hanabilah dan madhab Syafi'iyah. Mereka semua mengatakan bahwa witir bisa dilakukan 2 rakaat salam, kemudian 1 rakaat salam. Bahkan Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan apabila kita tidak tahu, kita menjadi makmum di salat tarawih, kemudian kita niat bahwa salat yang akan kita lakukan adalah witir 3 rakaat. Ternyata imamnya hanya salat 2 rakaat kemudian salam, lalu melanjutkan salat 1 rakaat. Atau sebaliknya, kita niat hanya salat 2 rakaat. Setelah itu ternyata imamnya bangkit untuk melanjutkan ke rakaat ketiga. Nah, ini kata Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan tidak apa-apa. Baik dia mau melakukan salat witir 1 rakaat atau 3 rakaat dengan dipisah 2 kemudian 1, dua-duanya adalah witir sehingga tetap semuanya yaqa' kama nawa. Tetap dua-duanya akan dihitung sebagaimana dia niatkan salat witir seperti itu. Wallahu alam, seperti itu.
Masya Allah, Taib Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa difahami. Ikuti Islam, a'adzani Allah wa yakum, kami kembali mengajak Anda untuk berpartisipasi. Jika Anda ingin mengajukan pertanyaan, silakan Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di 021 2123 2333. Dan kita angkat kembali pertanyaan dari website Ustaz. Baik. Dari M. Agus Perdana di Jakarta Selatan. Bismillah, izin bertanya Ustadz, bolehkah mengganti jumlah rakaat di tengah sholat? Misalkan niat awalnya sholat zuhur 4 rakaat, namun teringat sedang safar, lalu di tengah diganti menjadi 2 rakaat. Atau awalnya niat sholat witir 1 rakaat, namun di tengah diganti menjadi 3 rakaat. Mohon penjelasannya, jazakallahu khairan. Baik. Ini disebutkan di dalam masalah penggantian niat di tengah sholat. Penggantian niat dalam sholat ini juga disebutkan oleh An-Nawawi, dan beliau adalah Syafi'i. Kemudian disebutkan juga dalam mazhab Hambali bahwa pergantian niat itu tidak lepas dari 3 keadaan. Yang pertama, pindah niat dari sholat tertentu ke sholat tertentu. Seperti sholat zuhur, oh iya, ana mau sholat asar sekalian. Nah, atau sholat asar, ingat, oh ini ternyata tadi saya belum sholat zuhur. Kemudian rubah niat jadi sholat zuhur. Ini dari sholat tertentu menjadi sholat tertentu. Ada sholat yang tidak tertentu menjadi sholat tertentu. Maksudnya, dia niat, saya pokoknya mau sholat sunnah apa saja, terserah. Ini sholat mutlak namanya. Kemudian berbalik, dia niatkan untuk sholat tertentu. Dia sholat, kemudian dia ingat, oh iya, saya kan belum sholat qobliyah atau sholat rawatib sebelum zuhur. Sudah, sekarang yang saya sholat ini, saya niat untuk menjadi sholat tertentu, yaitu sholat rawatib sebelum zuhur. Ini tadi asalnya dia adalah sholat mutlak. Kemudian dirubah di tengah-tengah sholat menjadi sholat tertentu, yaitu sholat sunnah yang dilakukan sebelum sholat zuhur. Nah, dalam 2 keadaan ini, kata para ulama, tidak boleh dari sholat tertentu menjadi sholat tertentu, atau sholat mutlak menjadi sholat tertentu. Ini tidak boleh. Nah, tinggal yang boleh adalah keadaan ketiga, yaitu sholat tertentu menjadi sholat mutlak. Nah, ini karena perpindahan dari level yang atas ke bawah. Seperti contohnya, seseorang misalkan sholat zuhur. Sholat zuhur di masjid sendirian, karena dia safar misalkan. Dia masuk masjid, dikiranya di situ tidak ada jamaahnya. Dia sudah tunggu 10 menit, tidak ada. Udah, saya sholat sendiri. Dia sholat. Ketika dia sholat, ternyata datang imam, kemudian orang yang tadi duduk sendirian bangun, kemudian qomat. Ternyata memang mereka menunggu imamnya datang. Setelah imam datang, diqomatin, barulah ada sholat jamaah zuhur di situ. Nah, dalam keadaan seperti ini, sang musafir yang tadi sedang sholat zuhur sendirian, dia boleh merubah niatnya menjadi sholat sunnah. Dia kemudian merubah, sudah sekarang sholat yang saya niatkan sholat zuhur di awal, saya rubah niat menjadi sholat sunnah, kemudian selesai dia masuk ke jamaah untuk melaksanakan sholat zuhur. Ini tidak apa-apa. Nah, ini detail yang disebutkan dalam buku mazhab, sehingga wallahu alam, kalau yang ditanyakan tadi adalah sholat witir dari 2 rakaat menjadi 3 rakaat, 1 rakaat menjadi 3, dari 3 menjadi 1, wallahu alam, mungkin lebih ringan. Akan tapi yang zuhur ini yang mungkin perlu hati-hati. Zuhur dari asalnya melaksanakan sholat itmam, 4 rakaat sempurna, kemudian dirubah menjadi qasar. Nah, ini wallahu alam menjadi 2 rakaat, ini mungkin perlu kita hati-hati. Ya, kita hati-hati karena sholat zuhur ini pindah dari sholat wajib ke sholat yang wajib. Sekalipun tidak pindah sholat, akan tetapi pindah dalam pelaksanaan. Nah, kalau yang kondisi kedua tadi karena sholat sunnah, sehingga wallahu alam itu mungkin lebih ringan konsekuensinya. Tapi ini sekarang sholat fardu. Nah, sebagian ulama sendiri ketika berbicara tentang menjamak sholat, mereka terjadi perbedaan pendapat. Apakah sholat dengan digabungkan zuhur dan asar itu perlu niat dari sejak zuhur atau enggak? Sebagian ulama mengatakan kalau saya sekarang sholat zuhur bersama imam, kemudian salam-salam, teringat saya kan musafir, saya kan sedang perjalanan jauh, sudah sekalian saya sholat asar gitu. Sebagian ulama mengatakan tidak apa-apa, tapi sebagian ulama lain mengatakan tidak.
orang yang akan menggabungkan antara zuhur dan asar dengan jamak, dia perlu meniatkan dari awal sholat zuhurnya bahwa sholat zuhur ini akan saya gabung dengan sholat asar. Nah, ini juga sama. Orang ketika mulai sholat zuhur dengan itmam 4 rakaat, tiba-tiba di tengah, wah saya malas, saya akan rubah menjadi qasar 2 rakaat saja. Seperti itu, biar lebih cepat selesainya atau lebih ringan seperti itu. Wallahu a'lam. Saya tidak tahu pastinya, akan tapi hati-hati lebih selamat. Wallahu a'lam. Masya Allah, Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Kita angkat kembali pertanyaan dari website. Dari Obi New di Bekasi, Jawa Barat. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Afan mau bertanya, bagaimana cara sholat jika lutut yang sakit tidak bisa duduk di antara 2 sujud, namun mampu berdiri hanya tidak bisa duduk di antara 2 sujud? Mohon penjelasannya, jazakallahu khairan. Baik. Berdiri dalam sholat hukumnya rukun. Sehingga ketika ada orang mampu melaksanakan sebuah rukun, maka dia tidak boleh bersantai-santai meninggalkan rukun tersebut. Maka selama dia sakit akan tapi masih mampu untuk berdiri, dia lakukan berdirinya. Nah, giliran bagian yang dia tidak mampu untuk melaksanakan rukun yang lain karena sakitnya, maka dia boleh dilakukan rukun itu dengan duduk. Nah, dan hadisnya adalah riwayat yang masyhur sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Shalli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan, fa illam tastati' fa 'ala jambin." Salatlah sambil berdiri. Kalau tidak bisa, maka salatlah sambil duduk. Kalau tidak bisa, berarti sambil miring dalam kondisi tidur. Nah, ini menunjukkan bahwa seseorang tetap melakukan salat selama dia mampu. Nah, ketika mampu untuk berdiri, berdiri. Nah, dalam kasus yang diceritakan dalam penanya, dia mampu untuk melaksanakan sholat berdiri, maka dia wajib berdiri. Ketika dia akan sujud, dia tidak mampu untuk menekuk, melipat lututnya, maka dia lakukan boleh sambil duduk. Dia bawa kursi, kemudian ketika akan sujud, dia duduk di kursi, kemudian sambil isyarat. Nah, ini dibolehkan. Seperti itu, selama dia memang tidak mampu di tempat itu dan mampu berdiri, maka dia lakukan yang bisa. Kemudian yang tidak bisa, dia boleh sambil duduk sebisanya. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, barakallahu fikum atas jawabannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa difahami. Dan kita angkat pertanyaan via telepon, sudah masuk. Assalamualaikum Fatwa TV. Nah, silakan. Waalaikumsalam. Ya, dengan Ibu Ida, Ibu ya, di Lampung, Ibu. Iya. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ibu Ida. Mohon maaf, bisa dikecilkan saja suara televisinya. Oh iya. Saya mau bertanya Ustaz, batasan waktu kita terakhir melaksanakan sholat 5 waktu itu jam berapa? Terus kalau kita udah kelewat, kita kodo apa tidak gitu? Minta penjelasannya Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wabarakatuh. terima kasih Ibu Ida sudah menelpon di Fatwa TV. Silakan Ustaz. Ya, untuk pelaksanaan sholat 5 waktu ini disebutkan dalam hadis Jibril. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi Jibril kemudian melaksanakan sholat zuhur di awal waktu. Kemudian pada kesempatan berikutnya Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan waktu sholat zuhur atau sholat yang lainnya itu di akhir waktu. Kemudian dikatakan sholatlah di antara 2 waktu ini. Sehingga para ulama mengambil kesimpulan dari hadis itu tentang batasan waktu awal dan akhir di masing-masing sholat fardu. Sholat zuhur dimulai sejak tergelincirnya matahari. Tergelincirnya matahari itu artinya ketika matahari sudah tidak di atas kepala. Ketika matahari tepat di atas kepala, kita tidak boleh sholat. Nah, kita tunggu sampai matahari tergelincir ke arah barat, artinya bergeser ke arah barat, maka itu adalah awal waktu dimulainya sholat zuhur. Kapan batas akhirnya? Batas akhirnya adalah ketika hampir masuk waktu sholat asar. Dan para ulama mengatakan memang tidak ada jeda waktu antara sholat zuhur dan sholat asar, bersambung. Nah, itu kalau tidak salah disebutkan dengan kata-kata bayangan sesuatu lebih panjang
1 kali lipat dari benda aslinya. Nah, kemudian setelah itu langsung begitu selesai akhir waktu salat zuhur masuk ke waktu salat asar. Akhirnya adalah sampai menjelang tenggelam matahari. Ini salat asar. Ketika matahari sudah tenggelam, maka sudah berakhir waktu salat asar. Dan pada saat matahari tepat tenggelam, kita tidak boleh melaksanakan salat. Begitu matahari tenggelam, kemudian ditunggu beberapa waktu, masuklah waktu salat maghrib. Nah, waktu salat maghrib ini berjalan sampai masuknya waktu salat isya, yaitu terbitnya atau munculnya mega yang kemerah-merahan. Nah, begitu selesai waktu salat maghrib, masuklah waktu salat isya sekaligus. Kemudian para ulama menyebutkan antara waktu salat isya di awal waktu sampai akhirnya ini ada waktu ikhtiyari, waktu yang kita berada dalam keadaan bebas memilih dan kita masih bisa melakukan, dan itu yang harus kita lakukan di situ. Ada waktu darurat. Waktu darurat adalah ketika kita tidak mampu untuk melaksanakan pada waktu yang sudah ditetapkan. Karena kita ketiduran, karena kita sakit, atau karena kita dalam keadaan perjalanan mau berhenti susah dan sebagainya, maka kita masih punya kesempatan sholat di waktu darurat itu. Nah, para ulama mengatakan bahwa sholat isya itu dimulai dari terakhirnya waktu sholat maghrib sampai sepertiga malam terakhir, sepertiga malam pertama selesai. Kalau malam ini dibagi tiga, maka sepertiga malam pertamanya itu adalah bagian akhir dari waktu sholat isya. Wallahu alam, bisa jadi ada pendapat lain yang mengatakan bahwa batas waktu akhir sholat isya adalah setengah malam pertama. Wallahu alam, saya tidak ingat. Akan tapi yang ana ingat bahwa waktu selesainya sholat isya adalah habisnya sepertiga malam pertama. Seperti itu. Nah, setelah itu apabila ternyata nggak ada sinyalnya, nggak ada sinyalnya. Terlihat nggak? Aman suaranya? Kembali Ustaz gambarnya, Ustaz. Baik, nggak ada masalah. Tapi suaranya jelas ya? Ustaz, masih masuk suaranya, Ustaz. Alhamdulillah, Ustaz. Taib. Apabila ada orang yang mampu untuk melaksanakan sholat di waktunya, maka itulah yang diharapkan. Kecuali ketika ada orang yang terpaksa karena dia sedang sakit, pingsan atau operasi, atau mau tidak mau dia harus meninggalkan sholat di waktu yang disediakan pada awalnya, maka dia bisa sholat di waktu darurat. Sholat di waktu darurat. Nah, ini waktunya berarti setelah dia lewat dari sepertiga malam berikutnya. Tentu sholat di akhir waktu sholat isya lebih afdal dari sholat di awal waktu jika tidak memberatkan. Rasulullah SAW pernah mengakhirkan sholat isya sampai kaum muslimin, kaum para sahabat banyak yang tertidur. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ala innahu lawaqtuha laula an asyqa ala ummati. Sungguhnya sepertiga malam pertama ini di bagian akhirnya ini merupakan waktu yang paling bagus untuk sholat isya kalau aku tidak khawatir akan memberatkan umatku. Ini sholat isya. Adapun sholat subuh, maka yang masuk waktunya adalah setelah terbit fajar shadiq, karena ada fajar kadhib. Kata para ulama, fajar kadhib itu yang bentuknya seperti garis ke atas. Adapun fajar shadiq itu yang seperti garis melebar. Nah, apabila sudah terbit fajar shadiq, maka sudah masuklah waktu sholat subuh. Kemudian berakhir setelah matahari terbit. Nah, ini adalah waktu selesai dan habisnya waktu sholat subuh. Kalau seandainya ada orang tertidur sampai keluar waktunya, maka dia boleh untuk melaksanakan sholat di luar waktunya. Kata Rasulullah SAW, "Idza raqada ahadukum 'anis salati aw man nasiya salatan aw nama 'anha falyusalliha idza dzakaraha." Apabila kalian lupa tentang sholat yang belum dilaksanakan, lupa belum sholat atau ketiduran,
maka hendaklah dia segera melaksanakan sholat begitu dia ingat atau begitu dia bangun, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya Ibu Ida di Lampung, semoga bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Dan pertanyaan tersebut adalah pertanyaan terakhir di kesempatan kali ini, Ustaz. Alhamdulillah jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas waktu dan ilmunya, Ustaz. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga Ustaz, keluarga, dan juga tim di sana. Amin, amin. Jazakumullah khair. Jazakallah khair, Ustaz. Ikuti Islam, adzani Allah wa yakum. Demikianlah live interaktif pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan Ustaz bisa bermanfaat dan kita bisa mengambil faedahnya. Dan kita ingatkan kembali untuk live interaktif setelah ini insyaallah bersama Al-Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi hafizahullah dengan pembahasan ekonomi Islam pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Dan kami kru yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas partisipasinya dan mohon maaf bila pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk yang belum sempat kami bacakan karena keterbatasan waktu. Dan semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren, Pak? Ini mau nanya. Sudah bersuci atau bermuhtad. Terima kasih, Kemudian Bapak. bersentuhan dengan suami, Rahimana wa rahimakumullah. wudunya batal.